Halo semuanya. Ya kembali lagi lah ya di channel aku, Ci. Channel apa Pokoknya sih? kenalin nama aku Oci udah gitu. Jadi hari ini aku ada bintang tamu. Mungkin semua orang udah pada tahu dia. Kamu cantik. Ya. Orang bilang Kenalin sih dong. Vanessa Cici. Iya benar. Kenalin Udah. namanya. Halo teman-teman. Halo, ini Centin. Dari Bandung. Dari vlog. Oh, dari vlog. Gimana sih gue kok salah fokus? Ece, Dari- kebetulan punya vlog juga namanya Centin sama. Jadi kalian boleh Nanti lihat aku cantumin lah di description boxnya. Oke. Dan di video kali ini aku mau ngebahas, kemarin aku sempat bikin polling di Instagram membahas tentang jadi seorang muslim di Australia. Tuh. Nah kebetulan kan kita muslimah, Muslimah yang agak pecicilan pecicilan. kali ya. Jadi kan kita yang udah kayak gitulah pokoknya. Jadi kita akan berbagi sama kalian bagaimana pengalamannya selama ini tinggal di Australia, di Sydney sebagai seorang muslim yang berhijab. Betul. Jadi sekaligus kita merasakan juga perubahan yang terjadi setelah penembakan yang baik. Of course tentunya. Jadi gini, Centin ini udah lama juga lah ya, bukan orang baru lah di Australia. Kancah per-YouTuber. Enggak Asik. salah ya? salah. Bukan orang baru di sini, dia udah lama juga dan berpindah-pindah tempat, nggak cuma di sini doang. Kalau aku kan di sini doang ya. Nah, aku mau tanya ya sama Centin, kan selama berpindah-pindah tempat sampai akhirnya di Sydney, perbedaan ada nggak sih perbedaan antara kota, tapi tetap di Australia ya? Kamu menjadi Islam, apakah ada seorang Muslim, beda nggak sih? Ada bedanya nggak sih di suatu tempat-tempat gitu yang kamu datangin? Secara keseluruhan sih sebenarnya semuanya sama, Mbak. Aku kan kemarin WHV kebetulan jadi Ece selama 2 tahun kemarin sebelum akhirnya sekarang jadi student, statusnya masih pakai work and holiday visa. Jadi Ece sama suami keliling-keliling Australia dari mulai utara sampai selatan sampai west. Itu semua udah dijabanin. Tapi alhamdulillah meskipun kita tinggal di Outback itu istilahnya kayak Sepi ya? pedalaman di Australia. Alhamdulillah sih Ece sama sekali nggak pernah dapat perlakuan rasis dari orang-orang yang ngelihat Ece pakai hijab. Makanya di situ agak surprising sih, justru mereka kayak lebih lebih apa namanya? Bilangnya gini, kamu bagus banget sih gitu kayak pakai penutup kepala. Mereka tuh nggak tahu. Jadi mereka itu nggak tahu kalau yang ini aksesoris doang. iya. Jadi mereka justru nggak tahu orang yang ditutup kepala yang kayak gini tuh muslim. Makanya mereka itu kamu lucu banget sih pakai itu katanya malah gitu. gitu ya? Malah lebih cute dari apa kamu pakai katanya gitu. Oh gitu. Iya. Terus aku bilang, "Oh, it's part of my religion." Aku bilang gitu ya. "Oh wait, are you Muslim?" katanya gitu. Baru ngeh ya? ngeh. Oh. Dan di situ tapi mereka makin baik. Maksudnya kayak, "Oh, apa nggak panas? Terus itu di dalam rambut kamu diikat enggak?" gitu kan. Terus gimana? Ya diikat dan biasa aja. Wow, dia malah terpukau gitu di situ. Nah justru aku ngalaminnya di Tasmania waktu itu. Jadi pernah ada perlakuan rasis karena mungkin Tasmania adalah satu-satunya pulau di Australia atau kota di Australia yang terpisah ya dari pulau Australianya. Jadi mungkin memang kurang terlalu banyak pengaruh-pengaruh dari luar masuk ke situ. Makanya kenapa pada saat ke Tasmania orang-orang agak lebih backwards dibandingkan orang-orang Australianya sendiri gitu. Dan waktu pas Ece pulang belanja, tiba-tiba ada orang teriakin Ece dari dalam mobil, "Get out of here, terrorist," katanya gitu. Wow, terus kayak Dengan takut sih. Tapi setelah ini alhamdulillah enggak sih, apalagi setelah kejadian penembakan kemarin orang-orang di sini lebih aware sih sama. Kalau aku bisa bilang Sydney. oke. Sini Nggak ya. kaget sih Sydney ya, karena Sydney memang salah satu kota yang paling multicultural juga di multikultural, so-soan kayak cinta kultural. Yang paling multikultural juga di Australia, karena di sini kan banyak juga imigran ya Mbak ya, dari Iya. India, dari negara muslim juga kayak Iya. misalnya Lebanon, Turki, Afghanistan, Irak gitu. Jadi mereka memang warga Australianya pun sendiri yang memang orang sini merasa sudah terbiasa. Nah, jadi gitu memang dengan kemunculan muslim. untuk jadi mereka bukan hijab atau muslim itu bukan hal yang tabu ya, gitu. Sama sekali. Dan banyak juga yang pakai cadar gitu loh. Itu banyak banget di sini. Jadi kayak benar-benar bukan hal yang mengerikan, ya mungkin agak nggak biasa, cuma itu banyak gitu. Bahkan sampai pakai cadar semuka-muka. Jadi semuka itu ditutup. ya? Ada, aku pernah lihat di bus gitu. Oh my god, ya aku kaget juga sih gitu. Satu muka, tapi ya itu udah biasa gitu loh. Kalau mungkin kalau di Indonesia mungkin akan lebih diperhatiin. Iya. Tapi sini nggak biasa aja.
Dan mungkin juga karena ini ya Mbak ya, apa namanya, aku juga awalnya apakah akan susah ya gitu cari kerja di sini, Iya, benar. pakai hijab gitu di Australia gitu kan. Minoritas ini kan boleh dan mereka kebanyakan gak beragama. Tapi alhamdulillah ternyata justru di public facility kayak misalnya public outlet gitu, kayak bank, supermarket, Iya, banyak. justru yang kerjanya tuh pakai kerudung ya Mbak ya, Orang-orang klinik kesehatan di gitu. banyak Dan di banget. situ aku kayak punya hope bahwa Iya, kita pun juga bisa kok kerja di tempat kayak gitu gitu. Dan memang iya gitu, alhamdulillah sekarang pun kerjaan Ece ngasuh anak bule semacam au pair, tapi nggak tinggal sama mereka, jadi Ece kayak pulang pergi gitu. Dan alhamdulillah klien Ece yang anak-anaknya Ece urusin ini welcome banget, dan mereka nggak pernah punya masalah sedikit pun dengan penampilan Ece yang nggak pakai hijab. Jadi buat kalian teman-teman yang sempet tanya ke aku kan, Mbak kalau pakai hijab susah nggak sih cari kerjaan? Mbak kalau pakai hijab boleh nggak sih cari kerjaan? Boleh banget, diterima banget. Nah Mbak Uci sendiri kan kerjanya di supermarket. Iya kan? Itu juga beberapa orang, aku jujur ya, aku waktu itu pakai hijab, salah satu dari kamu dan juga salah satu dari temanku juga, dia tuh kayaknya orang Bangladesh deh. Dia pakai hijab gitu. Aku kan waktu itu udah pengen banget kan, cuman iya enggak kerjaan kan. Terus pas dia datang jebret, oh ini pakai hijab nih. Juga sama kayak aku gitu juga, ya biasa aja gitu aja loh. kan? Terus ada kamu juga, terus ya wes lah pakai lah. Iya, Itu dan nggak apa-apa. karena gini loh, pada saat kita melibatkan Allah dalam segala urusannya, insya Allah pasti akan selalu ada jalan gitu aja. Dan ada temanku juga yang dia orang India, baik banget sama aku, Sruti itu. Dia malah, ya ampun Oci, kamu cute, bukan cute, pasti kamu lebih cute, ngarep. kamu pokoknya kamu terlihat lebih bagus gitu. Terus malah dia, coba deh kamu cek ini Instagram ini, itu banyak loh. Malah dia ngasih saran aku. Terus dia bilang, temanku tuh ini pakai jeans terus hijabnya digini-gini. Dia malah kasih saran aku, dia tuh baik banget. Terus oh iya, tapi ada juga yang nggak ngerti kan, memang gak semua orang ngerti ya. Jadi waktu itu pas musim panas dia gini, kan aku pakai lengan panjang, pakai hijab. Terus orang dari Nepal kalau nggak salah, temanku, lu ngapain pakai gitu, nggak panas? Ini panas loh gitu. Ya gimana, ini emang aku harus seperti ini, sesuai dengan perintah agamaku. Oh oke, good. Tapi sama, aku juga dulu pernah ditanyain waktu, jadi pas ada event di tempat kerja aku di Lush dulu, itu kan pernah kerja di Lush. Nah pas kebetulan ada event kayak barbekyuan gitu di pantai, Ece datang waktu itu pada saat orang lain berenang. Nah pada saat orang lain berenang nih Mbak Uci, terus si temen aku tuh ngomongin, kamu bawa bikini kan? Terus dalam hati gue, mohon maaf gimana sih, salah denger apa gimana? Ya kagak lah pakai bikini, gimana ceritanya? Enggak lah, aku bilang gitu nggak boleh, aku lihat. Terus dia langsung heran-heranan, loh ini summer loh, it's like 35 degrees ya, di atas 35 derajat. Terus kita mau berenang, loh terus kamu nggak akan bisa berenang di tempat umum? Ya bisa, tapi harus ketutup. It's like out of mind katanya gitu. Kok bisa sih kamu berenang terus kamu tetap pakai baju panjang? Memang harusnya gitu, aku bilang. Terus dia langsung, nggak, aku nggak percaya katanya gitu ya. Jadi emang kayak lucu gitu kan, di sini kita harus menjelaskan, tapi bukan yang dalam negatif ya. Jadi kayak mereka tuh pengen tahu. Dan juga kayak duty manager aku juga bilang gini, tanya ke si Sruti ini, Sruti itu si Oci pakai tutup kepala kenapa, dia orang Rusia? Dia hamil. Gue dibilang hamil. Ntar dulu, mohon maaf, hubungannya kalau ibu hamil sama pakai hijab apa? Dia memang orang Rusia, kocak banget ya dia. Dia tuh hamil, dia tuh cuma ngeliat doang, tapi nggak tanya ke aku. Jadi tanyanya ke temanku, dia hamil. Sruti itu ketawa, aku sama Sruti ketawa. Enggak, Andrew Ondri, dia tuh emang sesuai agamanya. Oh oke, kayak gitu. Jadi kita harus jelasin dulu ibu. Oh baik, baru tahu ya. Terus soal ibadah, bagaimanakah beribadah di sini, kayak ya sholatnya, maksudnya selain di rumah, bagaimana di publiknya itu? Terus kayak puasa kemarin, terus kayak sempet kan? Sempet. Terus puasa dan lebaran tuh bagaimana kesan-kesannya? Kebetulan Ece udah ngalamin dua kali lebaran. Belum menjadi Bang Toyib. Bang Toyib 3? 3 kali ya? Tiga? Oh, belum. Belum. Iya. Terus nyanyiin ya, padahal belum. Jadi Ece udah kebetulan 2 kali puasa dan lebaran di Australia. Dan keduanya ada perbedaan, karena waktu pas puasa pertama kali di Australia, waktu itu Ece masih tinggal di Queensland, dan itu masih jauh dari peradaban manusia juga, jadi masih jauh dari orang-orang yang
aware sama agama juga. Dan waktu itu juga masih kerja di farm, jadi tapi kita alhamdulillah tetap puasa. Dan kerasa sedih sih waktu itu karena ngerasain betapa suasana Ramadan tuh gak tergantikan banget sih ya gitu, dan kangen banget sama rumah. Dan akhirnya ya udah, tapi tetap bisa dijalanin, sahur biasa, buka biasa, cuman itu kerinduan yang sangat dalam loh gitu sama suasana Ramadan. Dan lebaran waktu itu kebetulan pas banget lebaran itu pulang ke Indo, jadi 5 hari sebelum lebaran udah pulang ke Indo. Nah sampai akhirnya tahun kemarin kita nggak pulang ke Indonesia, jadi kita Ramadan dan lebaran di sini, full di sini, dan kebetulan di Sydney juga. Jadi ngerasain agak beda sih suasananya, karena di sini kan lebih hidup ya, orang-orang Muslim lebih banyak, komunitas Muslim juga di mana-mana. Pasar Ramadan. Jadi ada satu area di Sydney yang justru mengadakan kayak pasar kaget gitulah, pasar kaget. Ada orang Indo juga yang jual, ada jual tauisi. Jadi semua masakan khas Ramadan itu dari tiap negara Timur Tengah itu banyak di situ gitu. Orang Jadi Indo juga jual. orang Indo juga ada ya Mbak ya. Terus dari India ya Mbak, terus dari Afghanistan segala macam. Nah justru dari situ kayak terobati lah gitu. Akhirnya ada yang punya inisiatif untuk bikin hal kayak gini. Nah untuk lebarannya sendiri lucu sih. Untuk kesulitan apakah susah atau enggak ya, karena kebetulan Australia bertepatan dengan winter setiap kali Ramadan. Itu enak banget, kita negara yang paling cepet puasanya. Iya, puasanya. Jadi karena bertepatan dengan Ramadan winter di sini, justru waktu bukanya itu lebih cepat, Mbak. Nah, kebetulan karena winter itu matahari udah terbenam jam 4 sore, jam 5 ya, jam 5 sore. Jam 5 kurang. Jam 5 kurang. Kita udah buka. Jadi sahurnya dong jam 6. Jam 6 tuh azan. Jadi tergolong ringan sih buat kita puasa di sini, karena cuaca dingin, nggak panas ya Mbak Uci. Cuacanya dingin, habis gitu juga waktu bukanya lebih cepat dan sahurnya lama gitu. Terus akhirnya ya udah, maksudnya untuk dari situ pun dari proses berpuasanya nggak ada hambatan, cuman ya mungkin suasana ya, lebih ke suasana dan orang-orang yang tidak aware sama kita kalau kita lagi Ramadan. Kalau di Indonesia kan mungkin, kalau di Indonesia mungkin kan kita masih bisa ditahan karena tempat makan kebanyakan ditutup ya, Boci. Nah kalau di sini kan masih buka semua kan, gitu, masih pada open. Jadi kadang kalau misalnya kita pergi sama temen, ya masih harus nelan-nelan ludah gitu ya, teman kita depan kiri belakang kiri kanan pada makan. Cuman ya alhamdulillah iman kita masih kuat ya Mbak Uci. Alhamdulillah iman kita masih kuat sampai sekarang. Jadi nggak ada hambatan sih kalau Uci sendiri. Cuman kalau lebarannya agak sedih sih ya. Jadi setiap kali habis sholat di sini selalu ada kok masjid-masjid yang menyelenggarakan sholat berjamaah, sholat Id di sini gitu. Dan kita komunitas Islam terutama orang Indonesia banyak gitu yang masuk yang melaksanakan sholat Id. Tapi habis gitu udah pulang ke rumah masing-masing kerja. Kejamnya gitu. Dan tapi ya udahlah, gimana dan ya udah, maksudnya ya udahlah, kita nggak apa-apa lah, satu kali lebaran kita kayak gini. Insya Allah mungkin kita dipertemukan lagi di kesempatan Ramadan dan lebaran berikutnya bisa berkumpul lagi dengan orang tua. Iya. Terus aku kan pernah cerita ke kamu kan kalau sholat di sini tuh emang sedih sih, kan di sini kan masjid itu kan nggak yang di Indonesia bertebaran ya. Dan di sini pun kayak bukan ngumpet-ngumpet sih, maksudnya nggak tahu gitu loh kalau itu masjid. Kadang kayak bangunan biasa, tahu-tahu itu masjid buat orang sholat Jumat. Nah waktu itu aku sholat itu ya ampun, aku sedih banget. Itu di dalamnya kayak 7-Eleven, di dalamnya masuk lagi itu musola, dan tempat wudhunya itu ya Allah cuman pakai wastafel, aku gini kakiku. Jadi kayak sedih gitu banget. Terus itu yang punya kayaknya orang Libanis apa orang apa gitu. Tapi di dalam itu banyak orang yang sholat. Itu aku antara sedih dengan keadaan dan terharu dengan orang-orang ini gitu. Dan aku merasakan banget bahwa aku sholat dengan Muslim yang bukan Indonesia tuh kayaknya beda. Iya, lebih khusyuk ya. Jadi yang sholat itu bapak-bapak, emas-emas dari Bangladesh, dari Nepal Islam, terus dari Libanis, Pakistan, semua di situ. Dan di bagian cewek itu kecil banget, mukena kayak ada 2 gitu dan kotor. Itu ada yang barengan sama aku, mbak-mbak India, terus mbak-mbak yang pakai baju resmi kerja. Ya Allah, aku sampai mereka tuh bela-belain loh gitu. Iya. Aku gimana ya, tahu kan maksudnya bukan sesama orang Indonesia terus Muslim terus mereka bela-belain soal tuh kayak ya Allah kok gini banget sih gitu. Jadi buat kalian ya yang
masih di Indonesia bertebaran, ya gunakanlah sebaik-baiknya. Soalnya Sebaik-baiknya. begitu di sini tuh kayak nyesek banget. Karena satu hal juga, nggak semua employer, nggak semua tempat kerja ngasih kamu Iya, waktu buat sholat. Jadi mereka nggak mau tahu kalau misalnya kamu harus sholat ya kamu harus kerja dulu gitu. Kalaupun memang mau sholat ya pada saat break gitu. Dulu ingat banget aja waktu kerja di Lush. Jadi apa namanya, ya, alhamdulillah karena kerjanya itu pagi sampai jam 3. Iya, betul. Jadi karena kerjanya itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, jadi alhamdulillah hanya zuhurnya aja yang di luar yang tempat kerja. Jadi asar sampai isanya tetap di rumah. Nah, cuman pada saat di tempat kerja selalu sholatnya di bawah tangga, Bos. Sedih ya. Jadi karena nggak ada musola atau nggak ada tempat sholat, cuman pada akhirnya sama Lushnya pun di provide kayak sepetak doang gitu, apa kayak area di bawah tangga, terus udah disediain di situ. Tapi Dan mereka ngerti ya? Ngerti sih, maksudnya. Ada yang lain nggak selain kamu? Iya banyak. Jadi ada orang Nepal, orang-orang India juga. Mereka melaksanakan sholat ya, sholat juga, alhamdulillah. bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Jadi ada yang berjamaah. Kalau yang cowok sih biasanya mereka berjamaah. Kalau yang cewek-cewek enggak sih, maksudnya masing-masing. Cuman alhamdulillah sekarang tempat kerja suami Ece, karena tempat kerjanya di pabrik TikTok dan yang kerja yang pun kebanyakan orang Lebanon, bosnya, manajernya, supervisornya. Jadi mereka tuh kayak punya special time gitu buat muslim-muslim yang mau sholat. Sholat Jumat juga dikasih? Bareng. Jadi sholat Jumat tuh bareng. Makanya alhamdulillah kenapa sampai sekarang suami Ece tetap bertahan di sana, karena di mana lagi Buat kamu kerja di ibadah, Australia dikasih waktu sholat sama bosnya gitu. Jadi Emang agak susah. jarang banget. Jarang banget. Paling bisa dilakuin kalau pas lunch ya. Lunch doang. Lunch break doang. Selebihnya kalau kerja malam ya susah sih. Iya. Cuman kalau di tempat kerja suami aja itu enggak. Jadi kalau kamu mau sholat ya udah bisa di take over dulu sama yang lain. Ini juga banyak banget subscriber teman-teman aku lainnya yang tanya ini juga, sholatnya gimana Mbak? Ini dia ceritanya Ini tadi. jawabannya. Terus kalau misalnya kalian nge-farm di kebun ya. Ece pernah kok waktu itu ngalamin. Jadi karena saking nggak ada apa musola, tempat sholat yang layak ya, Nggak layak. akhirnya Ece sholat di bawah pohon, Bos, di bawah pohon mangga. Jadi dulu Ece kerja petik mangga. Karena nggak jauh dari mesnya juga, jauh dari office-nya. Karena kalau jalan malah habis waktu istirahat, ya udah akhirnya Ece makan siang di bawah pohon mangga, sholat juga di bawah pohon mangga. Jadi akhirnya Ece cuma tayamum doang. Gini kita ngerasain ini sedih, tapi lebih kayak bersyukur ya nggak sih? Kumpul kaca-kaca. Iya, sedih. Jadi kayak bersyukur gitu loh, kita dikasih nikmat kayak gini. Maksudnya nggak semua orang mendapatkan menjalankan kayak kita. Bener-bener kita kayak bersyukur aja gitu. Iya, justru dengan adanya ini tuh iman kita insya Allah ditambahkan ya, Balki ya, karena gini loh, nggak sedikit orang-orang yang justru imannya itu bertambah pada saat mereka merantau. Pernah tahu ceritanya Gita Savitri Dewi kan? Ngikutin Gita Savitri Dewi nggak? Iya, lumayan. Nah, jadi dia tuh kan sekolah dari zaman kapan ya? Kayaknya ada 4 tahun di Jerman ya. Nah, tapi justru dia mulai memutuskan untuk berhijab itu pada saat dia udah 4 tahun tinggal di Jerman. Jadi 4 tahun apa 2 tahun gitu, aku lupa. Pokoknya dia memutuskan itu pada saat dia udah di Jerman ya. Nah, sama kita juga gitu. Kita juga itu aku sama. juga setelah di sini baru memutuskan. Sama aku pun gitu. Jadi Ece memutuskan untuk berhijab pada saat udah 1 tahun tinggal di Australia. Di situ tuh kayak tiba-tiba dapat hidayah ya Mbak ya. Iya, dan kayak merasa siap aja jujur gitu ya, challenge-nya lebih challenge gitu daripada berhijab di Indonesia. Bener. Kerasa banget. Karena memang kayak pertama kerjaan ini gimana dong gini, terus diliatin orang-orang gimana. Kalau di Indonesia kan jilbab aja gitu kan, semua orang juga tahu. Di sini enggak, lebih ada tantangannya. Bener banget. Dan itu justru yang membawa kita menjadi pribadi yang lebih beriman. Insya Allah. Dan kayak kan kita juga bertanggung jawab ya. Kalau di Indonesia mungkin banyak lah lainnya. Kita lebih kayak bertanggung jawab aja gitu sama yang lain. Membawa nama Islam di luar negeri. Terharu. Terus ada teman-teman yang tanya, kalau cari makanan halal di sana gimana Kak? Gitu. Gimana Kak? Aku justru ya akhirnya setelah nyampe Sydney punya hashtag baru.
no homesick club. Dirimu enak banget masak terus Iya. dia mah terus Jadi gimana? karena di sini itu kan udah mah kok jadi Sunda. Selain banyak restoran Indonesia, tapi kita juga nggak kesulitan loh Mbak gitu Iya, nyari makanan iya. halal karena justru apalagi di area Aceh ya. Di sini itu kan banyak area yang khusus masyarakatnya itu atau penduduknya itu muslim, kayak misalnya daerah Bankstown, Punchbowl, Lakemba, Wali Park gitu ya. Itu tuh Orang muslim, Dan warganya seluruh dunia ya? iya Nggak seluruh cuma dunia. Indonesia doang, heeh. Jadi ngumpul di situ, makanya kenapa mereka ya ada yang buka usaha restoran halal, butchery halal, pokoknya semuanya tuh halal. Makanya kenapa alhamdulillah di sini nggak pernah kesulitan nyari makanan halal karena ya memang udah terlalu banyak juga gitu makanan halal di Jadi sini. nggak sesusah itu sih, nggak sesusah itu. Nggak sesuai itu. Kebab restoran banyak banget. Thailand tuh kadang halal juga kok. Thai Chinese food food itu. pun ada yang halal. Iya, jadi nggak susah kok. Iya. Dan benar. mungkin kesulitannya pada saat dulu kerja di Outback aja Oh sih iya, Mbak. heeh, Jadi aku kan pernah jarang. kerja di farm. Kalau di farm ya nggak ada, masjid ada sih, cuman kayak makanan halal yang nggak ada gitu. Kayak misalnya kita mau makan daging, rendang atau ayam, kita kan nggak tahu ya Iya, kehalalannya mereka gitu cara ya. motongnya. heeh. Mereka prosesinya sesuai dengan syariat Islam atau enggak gitu. Ya pada akhirnya menyiasatinya dengan lebih banyak mengkonsumsi ikan kalau nggak seafood gitu. Cuman sesekali kayak misalnya Ece pengen makan daging sapi misalnya rendang, ya boleh lah gitu. Cuman maksudnya insya Allah sekarang kita mikirin insya Allah prosesnya bener lah gitulah gitu kan. Dari niat aja ya. Dari niat aja gitu. insya Allah lah gitu. Ya, cuman ya itu dia, maksudnya selagi tidak babi ya Mbak Uci ya. gitu Iya, kan. enggak, sekali enggak babi. Heeh. Kalau aku pribadi, kalau dulu ya sebelum berhijab, aku memang kayak menghindari banget, tapi bukan karena haramnya, karena aku jijik. Aku jijik sama binatangnya. Tapi sekarang ya karena haramnya aku Haramnya. menghindari. Kalau dulu aku enggak jijik. Iya iya gitu. iya. Nggak mau. Oke. Jadi buat kalian bertanya, itu jawabannya itu gampang, nggak yang ini bukan hutan kali. Iya. Jadi Soy. ini asalnya bukan hutan, jadi nggak usah dipikir-pikir kayak gimana gitu. Tidak seburuk yang kalian, tidak seliberal yang kalian bayangkan kok hidup di Australia. Terus kita mau bahas juga soal azan. Bagaimana sih di sini? Apakah ada suara azan di sini? Kalau buat aku ya, jujur nggak Nggak ada Nggak ada. sama sekali selama Uci tinggal di Nggak Australia. ada. Makanya setiap kali Pakai aplikasi di Muslim handphone, Pro. Muslim Pro. setiap kali Juga. azan tuh ada banget, apalagi pas waktunya malam takbir, Uci, Oh, iya. aku pasang takbir dong di Spotify sama YouTube. Sedih ya. Nangis banget ya Allah, masya Allah. Kayak ini kalau di Indonesia ya, aku tuh lagi kumpul sama keluarga, lagi barbeque, lagi berdoa gitu kan. Di sini kita ya nggak bisa apa-apa, maksudnya cukup dengerin dari Spotify. Makanya itu kenapa kadang kangen juga sih gitu, kayak dengerin azan asli dikumandangkan banget. dari masjid gitu ya Mbak Iya, ya. Di sini sebelum ada kayaknya. Belum ada, makanya kemarin pada saat ngeliat cuplikan Di New Zealand. Aduh, Aduh, itu aku kayak Aussie dong. nangis nggak sih Mbak ya? Nangis sih aku kayak Aussie dong gitu. azan dikumandangkan di radio seluruh New Zealand. Iya, Dan dikumandangkan di lapangannya yang Iya. dimana Di stasiun mereka TV juga kan. oh iya. Kayak di Indonesia gitu, kalau maghrib kali nggak tahu. Stasiun TV juga. Dan memang karena kan bosok, kan aku pernah kerja sama orang Indonesia ya, dan dia memang kayak anti Islam. Dia bukan anti, kayaknya dia kayak sebel aja sama teroris gitu kan. Terus dia kayak nyindir aku, bukan nyindir sih, tanya, oh sih lu lebaran tuh nggak dengerin takbir ya gitu? Enggak Ci, gitu. Iya sih, dia bilang di sini emang nggak boleh, di sini ntar ganggu yang lain kan. Iya. Kalau di Indo kan pasti kan keras banget kan. Kalau di sini ya nggak boleh lah lu, ntar lu dimarahin sama yang lain. Jadi di sini emang harus menghargai, makanya nggak boleh ada takbiran, nggak boleh ada azan gitu. Iya. Ya agak sedih sih. Karena jangankan azan yang apa istilahnya tingkat volumenya itu gede ya. Kan azan tuh memang harus besar gitu. Iya, dikumandangkan. Nah, dulu Ece pernah punya pengalaman Mbak Uci. Jadi rumah host family yang Ece tinggal di waktu itu, dia lagi ngebangun di rumahnya. Sampai waktunya jam 6 mau dinner itu belum beres, jadi masih buat keributan. Tiba-tiba ada polisi datang ke rumah kita. Jadi si polisi itu ditelepon sama tetangga pas sebelahnya itu gara-gara masih ribut jam segitu. Gila nggak sih orang sini ya, saking privasinya bener-bener ingin dijaga, mereka tuh nggak pengen ngelihat noise dari manapun itu, even dari tetangga sebelah rumah kalian. Setelah jam kerja ya, benar-benar harus buat istirahat. Bener banget. Makanya itu kalau misalkan ada azan takutnya di sini mengganggu, tapi ya gimana? Iya. Kalau buat kita emang kangen, tapi kan ini bukan tempat kita, jadi ya mau terima aja. Betul. Gitu. Jadi ya itulah tentang azan. Itu tentang azan dan Ya. Dan Udin sih kayaknya udah ke cover semua ya. Iya. Tentang kehidupan muslim di sini. Iya.
Oke lah teman-teman. Waduh. Ya pokoknya gitu ya guys ya. Tadi gini curhat kita sebagai seorang muslimah yang berhijab juga. Bagaimana tentang makanan, beribadahnya, sholatnya, lebaran, azan, semuanya udah kita ceritain. Dan buat mungkin kalian kalau ada yang bertanya bisa tanya lagi. Ya maksudnya ada pertanyaan lagi bisa tanya di kolom komen, ntar kita jawab. Dan terima kasih udah nonton, sudah menyediakan waktunya ya Ce. Ya, aku tadi belum bilang makasih sama Mbak Oci ya. Di video nggak aku. Jadi udah jadi bintang tamu aku, dia mau karena dia kan udah famous. Ya ampun lah. Masih merintis. Pokoknya jangan lupa follow subscribe-nya, Iya. subscribe punya Cantin. Nanti ada di deskripsi ya Mbak Oci. Pastinya jangan lupa subscribe punya Cantin juga, dia banyak banget video-video yang berguna, menghibur, Insya Allah. mendidik. Jadi biar kalian punya tahu lah gambaran hidup di sini aja ya. Gitu. Jadi Secara mungkin garis besar sih kehidupan tentang di Australia dan iya, pengalaman. iya. Jadi buat kalian yang belum ada kesempatan kesini bisa nonton dia, itu banyak banget. Jadi terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa Yola subscribe, komen, ya itulah pokoknya. Subscribe karena subscribe itu gratis. Asik. Kayak Atta Halilintar gue. Ember. Ya udah pokoknya sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.